Selanjutnya, kedudukan wacana dalam struktur kebahasaan kita melihat bahwa wacana berada pada posisi teratas, yang mana fon dan fonem, di atasnya fon dan fonem ada morfem dan kata. Fon dan fonem dipelajari dalam ilmu fonologi, morfem dan kata dipelajari dalam ilmu morfologi. Selanjutnya, di atas kata ada frasa, klausa, dan kalimat. Frasa, klausa, kalimat dipelajari dalam ilmu sintaksis, dan di atasnya kalimat ada wacana. Wacana itu sendiri dipelajari oleh ilmu wacana atau analisis wacana. Nah, saudara sekalian, di sini terlihat bahwa wacana berada pada posisi teratas. Jadi tidak ada kajian dalam struktur gramatikal kita, kebahasaan kita, tidak ada kajian tertinggi melampaui wacana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Pada kali ini saya akan memberikan satu pengantar mata kuliah yang berhubungan dengan wacana bahasa Indonesia. Kita melihat secara sepintas mengenai proses komunikasi manusia. Manusia berinteraksi dengan lawan tuturnya, antara penyapa dan pesapa. Di situ ada hubungan komunikasi, sehingga apa terjadi tersampainya pesan ya yang disampaikan oleh penyapa kepada pesapa. Jadi saudara, proses komunikasi manusia dari penyapa ke pesapa itu ada medium. Mediumnya apa? Bahasa, yaitu wacana itu sendiri. Wacana terlihat ya atau tervisualisasi dengan teks atau ujaran yang kita dengar. Teks yang kita lihat atau ujaran yang kita dengar. Jadi ada pesan yang disampaikan ya, baik secara langsung atau tidak langsung, kemudian ditangkap oleh si pesapa dari pikiran atau kehendak ya yang disampaikan oleh penyapa. Jadi pesapa menangkap amanat ya, atau pikiran atau kehendak yang disampaikan oleh penyapa. Nah itu saudara sekalian. Jadi wacana dia berada pada posisi tengah, yaitu menghubungkan interaksi pembicara dengan pendengar. Ya. Pembicara dengan objeknya. Nah itu. Selanjutnya unsur pendukung wacana. Di sini saudara sekalian terlihat ya ada dua kotak. Unsur pendukung wacana yang pertama adalah kita melihat pada sisi internal. Ya, ada kata dan kalimat, ada teks dan konteks. Ada teks dan konteks. Ada teks, ada pengiring teks. Ya. Dan yang kedua, lingkaran yang paling besar yang melingkupi ya, wacana itu sendiri adalah ini secara eksternal, yaitu ada implikatur di sana, makna tersirat, ada presuposisi, ada peranggapan atau asumsi awal, ada referensi, hubungan antara kata dengan objeknya, dengan benda. Ada inferensi, ada sebuah simpulan di situ. Dan yang terakhir adalah ada konteks yang menjelaskan makna. Itu unsur yang mendukung wacana. Selanjutnya, kedudukan wacana dalam struktur kebahasaan kita. Di sini terlihat bahwa wacana berada pada posisi tertinggi atau posisi teratas. Yang mana kita melihat di sini ada fon dan fonem. Di atasnya fonem ada morfem dan kata. Fon dan fonem dipelajari dalam ilmu fonologi. Morfem dan kata, ya, proses pembentukan kata, ya, itu dipelajari dalam ilmu morfologi. Ya. Frasa, klausa, kalimat ini berada pada posisi di atas kata, ya, dipelajari dalam ilmu sintaksis. Bagaimana kalimat itu dibentuk dengan baik, itu
dipelajari di ilmu sintaksis, dan di atasnya kalimat ada wacana. Jadi terlihat di sini bahwa wacana dipelajari oleh ilmu wacana itu sendiri atau analisis wacana. Terlihat bahwa wacana menempati kedudukan yang paling tinggi. Jadi tidak ada kajian lain di atas wacana. Nah itu saudara sekalian. Kita melihat ya pengertian wacana. Jadi yang disampaikan oleh Tarigan dalam bukunya bahwa wacana merupakan satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang berkesinambungan serta mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tulisan. Nah dari sini saudara, sedikit saya mengurai bahwa apa yang disampaikan Tarigan mengisyaratkan wacana merupakan posisi tertinggi dan terbesar. Seperti yang sampaikan dari awal tadi, bahwa tidak ada kajian tertinggi di atas wacana. Ya. Atau prasyarat yang diberikan oleh Tarigan bahwa ada koherensi dan kohesi yang berkesinambungan di dalamnya. Jadi, saudara, sebuah wacana yang baik yang disampaikan oleh Tarigan, prasyarat yang diberikan salah satunya adalah ada kohesi, yaitu yang mengikat bahasa sehingga baik secara internal. Ya, ini kohesi yang mengikat bahasa secara internal sehingga bahasa itu baik. Ya. Dan yang berikutnya adalah koherensi yang mengikat bahasa di luar tadi kan di dalam secara internal, secara eksternal, yakni pemaknaan. Jadi makna saling bertalian antara kalimat yang satu dengan kalimat yang berikutnya, paragraf yang satu dengan paragraf yang berikutnya dalam wacana yang sama. Jadi ada koherensi, ada hubungan makna yang sejalan dan berkesinambungan. Itu yang disampaikan oleh Tarigan. Dan yang berikutnya adalah mempunyai awal dan akhir yang nyata. Ini tentu prasyarat yang harus dimiliki oleh sebuah wacana yang baik dan disampaikan secara lisan dan tulisan. Di wacana kita melihat ada wacana lisan, ya, ada wacana tulisan. Wacana lisan kita mendengar, ya, dan tulisan kita melihat. Nah, itu, ya. Itu yang disampaikan oleh Tarigan dalam mengurai wacana itu sendiri. Ya. Selanjutnya kita melihat disampaikan oleh Krida Laksana. Beliau mengutarakan bahwa satuan bahasa terlengkap dalam hierarki ketatabahasaan merupakan satuan tata bahasa tertinggi atau terbesar. Wacana itu direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, ada novel, buku, seri ensiklopedia, dan lain sebagainya, paragraf atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Jadi saudara, wacana dia harus memiliki amanat yang lengkap, ya. Dia harus utuh. Itu yang disampaikan oleh Krida Laksana. Selanjutnya kita melihat yang disampaikan oleh Mulyono dan Darjo Wijoyo, ya. Darjo Wijoyo. Ini ejaan lama, agak susah ini. Beliau mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan wacana yaitu rentetan kalimat yang berkaitan serta menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain untuk membentuk suatu kesatuan. Jadi saudara, Mulyono mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan, ya, serta menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain. Jadi satuan-satuan bahasa berpisah-pisah kemudian dia disatukan, membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Nah itu yang disampaikan oleh
Mulyono. Selanjutnya yang disampaikan oleh Samsuri, beliau mengemukakan bahwa wacana yaitu rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi biasanya terdiri atas seperangkat kalimat yang mempunyai hubungan pengertian yang satu dengan yang lainnya. Jadi seperangkat kalimat yang mempunyai hubungan pengertian yang satu dengan yang lain. Artinya saling berhubungan ya. Tadi ya, seperti yang disampaikan dari awal tadi, bahwa ada kohesi dan koherensi yang saling berkesinambungan. Komunikasi itu dapat menggunakan bahasa lisan dan dapat pula memakai bahasa tulisan. Saya kira jelas ya batasan yang disampaikan oleh Samsuri tadi ya. Hampir mirip dengan tarigan yang dari awal saya sampaikan tadi. Yang berikutnya adalah Hasan Alwi. Ya, beliau menjelaskan bahwa wacana adalah sebagai rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Saya kira sejalan semua ya. Dan yang terakhir ini yang disampaikan oleh Van Dijk. Beliau mengemukakan bahwa wacana adalah suatu abstrak theoretical construct. Jadi wacana adalah konstruksi teoritis abstrak yang terwujud melalui teks. Jadi wacana itu konstruksi teoritis yang abstrak dan dia bisa terwujud melalui teks. Jadi saudara, Van Dijk ini banyak dipakai oleh para peneliti meneliti tentang wacana media. Wacana media. Karena wacana media, khususnya wacana politik misalkan ya, dia membungkus atau membingkai wacananya dengan sesuatu yang berbalik sesuai dengan kemauan si pemilik media. Jadi ada bingkai atau framing yang disampaikan oleh media sehingga para peneliti banyak menggunakan Van Dijk ini sebagai landasan berpikir yang diambil oleh peneliti. Jadi saudara, untuk bahasan ini saya cukupkan ya, nanti kita sambung di video yang kedua yang berhubungan dengan wacana tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.